Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatun Sadiah, NIM 170291102. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Head Together terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Padang. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Matematika merupakan mata pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari oleh siswa di sekolah. Terlihat dari matematika yang merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang dipelajari pada semua tingkatan sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan bahwa ada 8 tujuan pembelajaran matematika yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014, yaitu 1. Memahami konsep matematika, 2. Menggunakan pola, 3. Menggunakan penalaran, 4. Mengkomunikasikan gagasan, 5. Memiliki sikap menghargai, 6. Memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam matematika, 7. Melakukan kegiatan-kegiatan motorik, 8. Menggunakan alat peraga. Tujuan pembelajaran matematika yang pertama yaitu memahami konsep matematika, yang merupakan kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Jika pemahaman konsep siswa sudah baik, maka hal ini akan berpengaruh pada siswa untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran matematika yang lainnya dengan baik pula. Disinilah dibutuhkan peran guru, namun belum semua proses pembelajaran ini berjalan dengan baik. Salah satu contohnya yaitu terjadi di SMP Negeri 2 Padang. Banyak siswa yang mengeluhkan bahwa matematika itu sulit dan banyak juga siswa yang mengatakan kalau mereka tidak suka matematika. Di sini terlihat bahwa minat siswa tersebut kurang dalam mempelajari matematika. Siswa-siswa tersebut seringkali bekerja sama dengan temannya dan duduk membentuk kelompok untuk bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan. Saat diberi latihan, beberapa siswa pergi ke tempat teman yang pintar untuk berdiskusi atau menyalin pekerjaan temannya. Setelah disalin, latihan tersebut tidak dipahami lagi. Hal ini berarti siswa menganggap bahwa yang penting latihan selesai dan dapat nilai. Sedangkan tanggung jawabnya untuk memahami latihan tersebut tidak ada. Saat ditanya, siswa mengatakan tidak tahu. Oleh karena siswa-siswa lainnya sudah tahu siapa yang akan mengerjakan latihan tersebut ke depan kelas, jadi mereka akan merasa tidak peduli dan kurang tanggung jawab pada tugas yang telah diberikan. Akibatnya, siswa menjadi tidak paham akan konsep dan materi yang dipelajari. Setiap permasalahan haruslah mendapat solusi yang sesuai. Solusi yang sesuai dengan permasalahan ini yaitu adanya solusi berupa perubahan terhadap model pembelajaran yang digunakan. Jika sebelumnya yang diterapkan adalah pembelajaran konvensional namun belum berhasil, maka diberikan perubahan kepada model pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab untuk memahami materi dan tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, perlu disajikan juga pembelajaran yang bersemangat dan menyenangkan, sekaligus dapat membuat siswa memperhatikan penjelasan guru dan juga berpartisipasi aktif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jika siswa telah memiliki rasa peduli dan tanggung jawab untuk memahami materi, rasa nyaman berada dalam kelas, dan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran, maka pembelajaran yang efektif pun akan dapat dilakukan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Berdasarkan uraian di atas, maka model pembelajaran kooperatif tipe NHT atau Numbered Head Together dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan yang terjadi di kelas 8 SMP Negeri 2 Padang, di mana model pembelajaran kooperatif ini merupakan salah satu model pembelajaran yang di dalam prosesnya menuntut kerja dan keaktifan siswa. Model pembelajaran kooperatif ini dilakukan salah satunya yaitu untuk menyalurkan keinginan siswa untuk saling berbagi dengan temannya. Ilmu yang didapatkan oleh siswa dari guru tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh siswa. Berbeda keadaannya jika siswa tersebut saling berbagi, maka ilmu yang didapatkan lebih mudah untuk dipahami. Semakin banyak keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran, maka semakin baik pula pemahaman siswa terhadap pelajaran yang memungkinkan pelajaran tersebut akan tertinggal lama di ingatan siswa. Menurut Rusman, pada tahun 2012 pada bukunya halaman 204, agar tujuan dan proses pembelajaran dapat tercapai, pembagian anggota kelompok dibagi secara heterogen dan merata.
Maksudnya yaitu siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok ideal, yaitu 4-5 orang per kelompok. Dan cara pembagian anggota per kelompoknya yaitu dengan cara memancarkan siswa-siswa sehingga tiap-tiap kelompok memiliki minimal 1 orang siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Sehingga hal ini akan membuat siswa dapat untuk saling tolong-menolong dan berbagi ilmu dalam berdiskusi. Akibatnya, kemungkinan siswa paham akan konsep yang diajarkan menjadi semakin tinggi. Pemakaian model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini sangat menuntut tanggung jawab dari siswa akan tugasnya. Masing-masing siswa diberi nomor per kepala yang nantinya akan dipanggil secara acak untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Jika nomor dipanggil secara acak, maka siswa akan mempersiapkan diri untuk tampil ke depan dengan cara mengikuti proses diskusi dan memahami materi yang didiskusikan. Siswa diberi kesempatan terbuka untuk bertanya kepada teman atau guru jika ada yang tidak paham dan ragu. Kelompok terbaik nantinya akan diberi penghargaan sehingga hal ini juga akan memotivasi siswa untuk melakukan proses pembelajaran dengan baik. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka dilakukanlah penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Padang. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Padang, yaitu sebagai berikut. 1. Rasa tanggung jawab siswa yang untuk mempelajari dan memahami materi masih kurang. 2. Kurangnya berpartisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. 3. Kurangnya minat siswa untuk belajar matematika. Dan 4. Pemahaman konsep matematika siswa rendah. C. Batasan masalah. Masalah pada penelitian ini dibatasi pada rendahnya pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Padang tahun pelajaran 2019-2020 dan solusi yang diberikan yaitu dengan cara menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah apakah pemahaman konsep matematika siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih baik daripada pemahaman konsep matematika siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional pada siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Padang. Asumsi penelitian. Asumsi penelitian ini adalah 1. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti proses pembelajaran matematika. 2. Guru mampu menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Padang. 3. Hasil belajar matematika siswa yang diperoleh pada akhir penelitian menunjukkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. F. Tujuan penelitian. Adapun penelitian ini bertujuan untuk melihat bahwa pemahaman konsep matematika siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih baik dan membandingkannya dengan pemahaman konsep matematika siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional pada kelas 8 SMP Negeri 2 Padang. G. Manfaat penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut. 1. Bagi peneliti, bermanfaat untuk menyelesaikan pendidikan serta bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu pendidikan dan ilmu matematika yang telah dipelajari selama ini khususnya di bidang matematika dan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 2. Bagi siswa, bermanfaat untuk memberikan pengalaman bagi siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran dan dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa tersebut. 3. Bagi guru, dapat dijadikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran matematika sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis bagi siswa. 4. Bagi pengambil kebijakan, bermanfaat agar mengambil kebijakan dapat mempertimbangkan supaya para guru tidak hanya melakukan proses pembelajaran dengan cara yang biasa, tapi juga bisa dengan melakukan inovasi sehingga dapat menarik minat siswa yang nantinya akan berdampak pada pemahaman konsep matematis siswa. 5. Bagi peneliti lain, bermanfaat untuk menjadi gambaran dan sumbangan pemikiran agar bisa melakukan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan lebih baik lagi. Bab 2. Kerangka teoritis. A. Kajian teori. 1. Model pembelajaran kooperatif.
belajar merupakan suatu aktivitas yang telah menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia. Sesuai dengan pernyataan Siono dan Haryanto pada bukunya di tahun 2012 mengatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Jadi saat terjadinya aktivitas belajar, manusia yang belajar tersebut tidak hanya akan memperoleh pengetahuan saja, namun juga akan berdampak pada peningkatan keterampilan, perbaikan perilaku, sikap, dan juga dapat mengokohkan kepribadian. Menurut Herman Suherman dan kawan-kawan pada tahun 2003 di bukunya halaman 7, pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal. Setara dengan itu, Sujana pada bukunya di tahun 2010 halaman 8 mengungkapkan bahwa pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan disengaja oleh pendidik untuk menciptakan kondisi-kondisi agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Jadi, dari pengertian belajar dan pembelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran, suasana dan kondisi di sekitar pembelajaran haruslah mendukung terjalankannya proses pembelajaran tersebut. Jika sudah demikian, maka proses pembelajaran yang efektif dan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model yang dapat dijadikan sebagai model alternatif selain model konvensional yang telah biasa digunakan oleh guru di sekolah. Model kooperatif ini menekankan proses pembelajaran yang terpusat pada siswa, di mana siswa berperan aktif dalam berjalannya proses pembelajaran, seperti yang dikemukakan oleh Slavin dalam Ruslan pada tahun 2012 pada halaman 201. Bahwa pembelajaran kooperatif menggalakkan siswa berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok. Sedangkan menurut Rusman pada tahun 2012 pada halaman 204, cooperative learning adalah teknik pengelompokan yang di dalamnya siswa bekerja terarah pada tujuan belajar bersama dalam kelompok kecil yang umumnya terdiri dari 4-5 orang. Artinya, dalam model ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen dengan tujuan belajar yang sama, dan dengan adanya bimbingan oleh guru. Herman Suherman dan kawan-kawan pada tahun 2003 halaman 261 261 juga mengungkapkan bahwa ukuran kelompok yang ideal untuk cooperative learning ini adalah 3-5 orang dengan pembagian yang heterogen. Cara pembagian kelompok yang heterogen berdasarkan kemampuan akademis menurut Lei pada tahun 2002 yaitu A. Urutkan siswa berdasarkan kemampuannya dari tinggi sampai yang terendah. B. Kelompokkan siswa secara heterogen, di mana siswa yang tergabung berasal 1 orang dari kelompok tinggi, 2 orang dari kelompok sedang, dan 1 orang dari kelompok bawah. C. Pecahkan kelompok menjadi pasangan-pasangan yang heterogen dengan kekuatan yang berimbang. Pembagian kelompok heterogen dalam penelitian ini memiliki tujuan yang sama dengan pembagian kelompok yang heterogen menurut Lee, di mana siswa yang bergabung berasal 1 orang dari kelompok tinggi, 2 orang dari kelompok sedang, dan 1 orang dari kelompok bawah. Tetapi di sini peneliti menggunakan pertimbangan dari guru matematika yang mengajar di sekolah tersebut. Guru tersebut berpedoman pada data-data dan pengalaman yang beliau dapatkan selama mengajar siswa-siswa tersebut, di mana beliau telah mengajar siswa tersebut dari awal kelas 8 sampai sekarang, sehingga guru tersebut tahu bagaimana karakter dan kemampuan akademis dari siswa tersebut. Herman Suherman dan kawan-kawan pada tahun 2003 halaman 261 mengatakan bahwa ada beberapa cara menggunakan cooperative learning matematika bagi siswa di sekolah, yaitu A. Memanfaatkan tugas pekerjaan rumah, dan B. Pembahasan materi baru dalam kelompok. Hal ini berarti guru dapat memberikan pekerjaan rumah yang nantinya dapat dilakukan siswa secara berkelompok karena telah terbentuknya kelompok-kelompok tadi. Lalu yang kedua, setelah guru memperkenalkan materi pembelajaran, siswa dipersilahkan duduk berkelompok yang kemudian dibimbing dalam berdiskusi dan mengerjakan soal latihan. Berikut ini merupakan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif menurut Rusman pada tahun 2012 pada halaman 211. Nah, langkah-langkah model pembelajaran cooperative learning tahap satunya itu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa.
Tingkah laku gurunya, guru menyampaikan tujuan pelajaran yang akan dicapai pada kegiatan pelajaran yang menekankan pentingnya topik yang akan dipelajari dan memotivasi siswa belajar. Tahap 2, menyajikan informasi, di mana guru menyajikan informasi dan materi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau melalui bahan bacaan. Tahap 3, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, di mana guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membimbing setiap kelompok agar melakukan transisi secara efektif dan efisien. Tahap 4, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Tahap 5, evaluasi, di mana guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Tahap 6, memberikan penghargaan, di mana guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. 2. Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together atau NHT. Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together atau NHT pertama kali didesain oleh Spencer Kagan pada tahun 1993. Model pembelajaran ini didesain untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pembelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Spencer Kagan mengungkapkan bahwa langkah-langkah model pembelajaran NHT adalah A. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, jadi masing-masing siswa memiliki sebuah nomor yaitu 1, 2, 3, atau 4. 2. Atau B. Guru memberi pertanyaan. C. Guru memberitahu, satukan pemikiran kalian bersama, agar yakin bahwa setiap anggota dalam tim mengetahui jawabannya. D. Guru memanggil nomor 1, 2, 3, atau 4 dan siswa dengan nomor yang terpanggil dapat mengangkat tangannya untuk menanggapi. Selain itu, Trianto pada tahun 2012 di bukunya pada halaman 82-83 juga menyampaikan pendapatnya mengenai 4 fase model pembelajaran kooperatif tipe NHT, yaitu sebagai berikut. A. Fase 1, penomoran. Dalam fase ini, guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 orang dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1-5. B. Fase 2, mengajukan pertanyaan, di mana guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat bervariasi, pertanyaan dapat amat spesifik dan dapat dalam bentuk kalimat tanya. Misalnya, berapakah jumlah gigi orang dewasa, atau membentuk arahan, misalnya pastikan setiap orang mengetahui 5 buah ibu kota provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. C. Fase 3, berpikir bersama. Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. D. Fase 4, yaitu menjawab. Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini telah ada dicobakan dalam proses pembelajaran matematika. Perlu diketahui, matematika merupakan salah satu pelajaran wajib yang dipelajari pada semua tingkatan sekolah. Walau demikian, banyak juga siswa yang tidak menyukai dan menganggap bahwa pelajaran matematika ini sulit. Untuk itu, perlulah upaya pendidik dalam mengelola dan meningkatkan suasana dan kondisi belajar agar siswa melakukan kegiatan belajar matematika. Selain melihat banyaknya permasalahan terjadi di dalam proses pembelajaran matematika ini, maka seorang guru matematika diperlukan untuk meningkatkan suasana dan kondisi belajar yang kondusif saat proses pembelajaran berlangsung, sesuai dengan yang dituliskan oleh Ismail pada bukunya di tahun 1998 halaman 13, bahwa pada hakikatnya pembelajaran matematika adalah proses yang disengaja dirancang dengan tujuan menciptakan suasana yang memungkinkan siswa melaksanakan kegiatan belajar matematika. Untuk itu, guru dapat melaksanakan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran matematika tersebut. Salah satunya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 3. Pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional merupakan proses pembelajaran yang umumnya digunakan oleh guru di sekolah selama ini. Pembelajaran ini juga merupakan pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru mata pelajaran matematika pada kelas 8 SMP Negeri 2 Padang. Pada pembelajaran ini,
Guru lebih dominan dalam proses pembelajaran, di mana sebagian besar materi pelajaran diberikan oleh guru dan dilanjutkan dengan pemberian beberapa contoh. Selanjutnya, guru memberi beberapa latihan dan pekerjaan rumah atau PR yang tidak jauh berbeda dengan contoh, sesuai dengan pendapat Marpaung dalam Mulyardi pada tahun 2003 halaman 2, bahwa proses pembelajaran matematika di sekolah pada umumnya masih didominasi paradigma mengajar yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Guru aktif menyampaikan informasi dan siswa pasif menerima. B. Siswa dipaksa mempelajari apa yang diajarkan guru dengan menerapkan berbagai jenis hukuman, bukan dengan kesadaran pada makna belajar. C. Pembelajaran berfokus atau berorientasi pada guru, bukan pada siswa. Pembelajaran yang seperti ini akan menghambat proses perkembangan ide siswa, karena siswa hanya akan mendapatkan ilmu dari guru, dan latihan yang dikerjakan juga tidak berbeda jauh dari contoh. Jika ada latihan yang berbeda dengan contoh, maka hal ini akan membuat siswa bingung untuk mengerjakan. Harusnya, siswa ditanamkan konsep terlebih dahulu, sehingga siswa dapat mengembangkan konsep tersebut terhadap masalah-masalah lain. 4. Pemahaman konsep matematika. Pemahaman konsep terdiri dari dua kata, yaitu pemahaman dan konsep. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paham berarti pengetahuan banyak, tahu benar, pandai, dan mengerti benar. Sedangkan pemahaman, menurut KBBI, adalah proses, cara, pembuatan, memahami, atau memahamkan. Sedangkan konsep menurut Sujadi pada bukunya di tahun 2000 halaman 14 adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekelompok objek. Jadi, jika digabungkan, maka pemahaman konsep dalam matematika dapat berarti memahami dan mengerti akan sebuah konsep dalam matematika. Dalam matematika, konsep yang telah dipelajari sebelumnya akan digunakan kembali dalam pemakaian materi selanjutnya. Karena matematika bersifat berkelanjutan dan tersistem. Jika konsep yang telah dipelajari sebelumnya telah dipahami, maka hal ini akan membantu siswa untuk lebih mudah dalam mempelajari materi selanjutnya. Ada beberapa indikator pemahaman konsep menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP pada tahun 2006 halaman 59, yaitu A. Menyatakan ulang suatu konsep, B. Mengklarifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, C. Memberikan contoh dan non-contoh dari konsep, D. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi, E. Mengembangkan secara perlu dan secara cukup suatu konsep, F. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, G. Mengaplikasikan konsep atau pemecahan masalah. Selanjutnya, seperti yang telah disebutkan pada latar belakang, bahwa menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014, salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah memahami konsep matematika, merupakan kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Indikator-indikator kecakapan ini meliputi A. Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, B. Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya persyaratan membentuk konsep tersebut, C. Mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep, D. Menerapkan konsep secara logis, E. Memberikan contoh atau contoh kontra dari konsep yang dipelajari, F. Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematis seperti tabel, grafik, diagram, gambar, sketsa, model matematika, atau cara lainnya. G. Mengaitkan berbagai konsep dalam matematika maupun di luar matematika. H. Mengembangkan syarat perlu dan atau syarat cukup suatu konsep. Berdasarkan dua versi indikator yang diuraikan di atas, maka indikator yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah indikator pemahaman konsep yang telah diperbarui oleh Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014. Indikator pemahaman konsep menurut Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 ini telah memuat semua indikator pada indikator pemahaman konsep menurut BSNP dan juga telah disempurnakan.
B. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah 1. Penelitian yang dilakukan oleh Amir Zurahri pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Head Together terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang. Penelitian Amir mengungkapkan bahwa hasil belajar siswa yang pada pembelajarannya diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih baik daripada hasil belajar matematika siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. 2. Penelitian oleh St. Mariam M. dengan judul Penerapan Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Head Together untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 4 SDN 21 Parepare. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Hasil yang didapatkan oleh Mariam yaitu hasil belajar siswa kelas 4 SDN 21 Parepare pada pelajaran matematika mengalami peningkatan dari siklus ke siklus dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada variabel bebasnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 3. Jurnal penelitian oleh Oktarina Hidayatus Solihah, Budiono, dan Dewi Retnosari Saputro mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan Group Investigation atau GI pada materi garis singgung lingkaran. Penelitian ini ditinjau dari kecerdasan majemuk siswa kelas 8 SMPN Sekota Madiun tahun ajaran 2013-2014. Berdasarkan hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih baik daripada model pembelajaran kooperatif tipe GI maupun model pembelajaran langsung. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada variabel bebasnya, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Perbedaannya yaitu variabel bebasnya ada dua. Satu lagi yaitu model pembelajaran kooperatif tipe GI. Variabel terikat yang digunakan oleh Oktarina adalah kecerdasan majemuk siswa. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah pemahaman konsep matematika siswa. Selanjutnya, materi yang dipakai oleh Oktarina merupakan garis singgung lingkaran, sedangkan penelitian yang diterapkan pada materi sudut keliling dan sudut pusat lingkaran. C. Kerangka konseptual. Salah satu tujuan pembelajaran matematika yaitu kemampuan dalam memahami konsep. Berdasarkan Permendikbud nomor 58 tahun 2014, diuraikan bahwa salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah memahami konsep matematika, yaitu kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pembacaan masalah. Jika tujuan pembelajaran matematika yang pertama ini telah tercapai, maka hal ini akan berpengaruh pada siswa untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran matematika yang lainnya. Disinilah dibutuhkan peran guru, namun belum semuanya proses pembelajaran ini dijalankan dengan baik. Salah satu contohnya yaitu terjadi di SMP Negeri 2 Padang. Salah satu penyebabnya yaitu pada saat pembelajaran, siswa kurang dilibatkan secara aktif, rasa tanggung jawab siswa untuk memahami materi kurang, serta siswa masih belum difasilitasi secara maksimal untuk memahami konsep dalam proses pembelajaran. Sehingga hal ini akan membuat pemahaman konsep siswa menjadi rendah. Pada penelitian ini, diharapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together atau NHT ini dapat dijadikan solusi dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa. Dengan cara belajar kelompok, didukung dengan pembagian anggota kelompok yang heterogen dan merata, maka akan dapat menciptakan suasana belajar yang melibatkan siswa secara aktif. Sebelum dilakukan kerja kelompok, siswa terlebih dahulu mendengarkan penjelasan dari guru mengenai konsep materi yang akan diajarkan. Kemudian siswa akan diberi latihan atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat siswa lebih memahami dan juga dapat mengembangkan konsep-konsep yang telah diberikan sebelumnya. Latihan atau pertanyaan inilah yang dikerjakan secara berkelompok. Model kooperatif tipe Numbered Head Together atau NHT memiliki ciri khas memberi masing-masing anggota kelompok nomor kepala. Biasanya terdiri dari 1 sampai 3 atau 4 tergantung kepada berapa banyak anggota di dalam anggota kelompok tersebut.
Setelah selesai berdiskusi, maka siswa-siswa tersebut akan dipanggil secara acak ke depan berdasarkan nomor kepala pada satu kelompok. Dengan nomor kepala ini, maka siswa akan termotivasi untuk belajar dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memahami konsep. Hasil presentasi ke depan kelas mempengaruhi nilai kelompok, sehingga jika ada salah satu anggota kelompok yang malas akan ditegur oleh anggota kelompok yang lain, dan mau tidak mau siswa tersebut akan berusaha memahami dan ikut dalam proses pembelajaran. D. Hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini adalah pemahaman konsep matematika siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together atau NHT lebih baik daripada pemahaman konsep matematika siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian dan rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen. Menurut Surya Brata pada tahun 2012 halaman 92, tujuan dari penelitian kuasi eksperimen ini adalah untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasikan semua variabel yang relevan. Rancangan penelitian yang digunakan dalam rancangan penelitian ini adalah rancangan penelitian Randomized Control Group Only Design yang terdapat pada tabel berikut. B. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Kelas 8 SMP Negeri 2 Padang tahun pelajaran 2019-2020 yang terdiri dari 9 kelas, yaitu kelas 81 sampai 89. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Padang kecuali kelas unggul, yaitu kelas 81 dan 85. B. Yang kedua yaitu sampel. Setelah populasi ditentukan, maka berdasarkan rancangan penelitian dipilih 2 kelas sampel dari seluruh kelas populasi. 2 kelas ini dinamakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas sampel didapatkan dengan menggunakan teknik simple random sampling. Sebelum melakukan pengambilan sampel, terlebih dahulu diuji kesamaan rata-rata populasi. Dalam menguji kesamaan rata-rata populasi digunakan nilai ulangan matematika semester ganjil kelas 8 SMP Negeri 2 Padang. Sebelum melakukan uji kesamaan rata-rata, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas variansi. A. Uji normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat distribusi datanya normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Anderson-Darling dengan bantuan software Minitab. Data berdistribusi normal diperoleh dari uji statistik dengan hipotesis yang diuji adalah H0-nya populasi berdistribusi normal dan H1-nya yaitu populasi tidak berdistribusi normal. Data berdistribusi normal dapat dilihat dari interpretasi P, di mana P menunjukkan besarnya peluang untuk menolak H0. Jika P lebih besar dari taraf signifikan atau alfa yang telah ditetapkan sebesar 0,05, maka data populasi tersebut berdistribusi normal atau H0 diterima. B. Uji homogenitas. Uji homogenitas variansi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah populasi mempunyai variansi yang homogen atau tidak. Uji yang digunakan adalah uji Bartlett yang dilakukan dengan bantuan software Minitab. Hipotesis yang diuji adalah H0 di mana sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 3 kuadrat sama dengan sigma 4 kuadrat sama dengan sigma 6 kuadrat dan seterusnya. H1-nya terdapat paling sedikit 2 kelas yang berbeda variansinya. Uji homogenitas variansi populasi dapat dilihat dari interpretasi P. Jika P value lebih besar dari taraf signifikan alfa yang telah ditetapkan sebesar 0,05, maka populasi tersebut memiliki variansi yang homogen. Berdasarkan hasil uji homogenitas yang telah dilakukan, didapatkan P value sama dengan 0,519 besar dari alfa sama dengan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi memiliki variansi yang homogen.
Setelah kedua uji di atas dilakukan, diketahui bahwa populasi berdistribusi normal dan memiliki variansi yang homogen, sehingga uji kesamaan rata-rata yang digunakan adalah uji ANOVA atau Analysis of Variance satu arah. Hipotesis yang diuji dalam uji kesamaan rata-rata adalah sebagai berikut, di mana H0, mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu6 sampai dengan mu9. Dengan H1 terdapat paling sedikit dua nilai rata-rata tidak sama. Uji kesamaan rata-rata ini dapat dilakukan dengan bantuan software Minitab. Kesamaan rata-rata populasi dapat dilihat dari interpretasi nilai P. Jika P lebih besar dari taraf signifikan alfa yang telah ditetapkan sebesar 0,05, maka populasi tersebut memiliki kesamaan rata-rata atau H0 diterima. Berdasarkan hasil uji ANOVA, didapatkan P value sama dengan 0,177 besar dari alfa sama dengan 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa populasi memiliki kesamaan rata-rata. Penarikan sampel dilakukan menggunakan teknik simple random sampling yang karena populasi memiliki kesamaan rata-rata. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengundi dengan mengambil dua buah gulungan kertas yang di dalamnya tertulis nama kelas dari populasi secara acak. Satu kelas yang terambil pertama menjadi kelas eksperimen yaitu kelas 87 dan kelas hasil pengambilan kedua menjadi kelas kontrol yaitu kelas 88. C. Variabel dan data. 1. Variabel. Pada penelitian ini, terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. A. Variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model kooperatif tipe Numbered Held Together atau NHT dan model pembelajaran konvensional. B. Variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Padang. Dua, jenis dan sumber data. A. Jenis data. 1. Data primer siswa adalah data hasil tes pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Padang yang dilihat dari nilai tes akhir yang diberikan di kelas kontrol dan kelas eksperimen. 2. Data sekunder. Pada penelitian ini adalah data jumlah siswa menjadi populasi penelitian serta data nilai ulangan semester ganjil siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Padang. B. Sumber data. 1. Seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Padang sebagai sampel dalam peroleh data primer. 2. Guru matematika dan wali kelas 8 serta staf tata usaha SMP Negeri 2 Padang dalam peroleh data jumlah siswa dan nilai ulangan ujian tengah semester matematika kelas 8 SMP Negeri 2 Padang. D. Prosedur penelitian. Dalam melakukan penelitian, haruslah disusun prosedur penelitian yang sistematis agar penelitian berjalan dengan baik dan tujuan penelitian dapat tercapai. Secara umum, prosedur penelitian terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. 1. Tahap persiapan. Tahap persiapan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam mempersiapkan penelitian. Dalam tahap persiapan ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu A. Mengurus surat izin penelitian. B. Menentukan kelas sampel. C. Menetapkan jadwal penelitian dan pokok bahasan yang akan diteliti. D. Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. E. Mempersiapkan kisi-kisi instrumen penelitian, yaitu kisi-kisi soal tes akhir pemahaman konsep matematis siswa. F. Menyusun instrumen penelitian berupa soal tes akhir pemahaman konsep matematis siswa. G. Memvalidasi perangkat penelitian untuk mengetahui apakah perangkat sudah valid dan layak untuk digunakan. Validasi ini dilakukan oleh seorang dosen, yaitu dan 2 orang guru matematika dari SMP Negeri 2 Padang. 2. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian sesuai perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Pada kelas kontrol, proses pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran konvensional seperti pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru pada umumnya. Namun, pada kelas eksperimen, proses pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe NHT. A. Melaksanakan proses pembelajaran di kelas sampel selama 6 pertemuan.
B. Menguji coba soal tes akhir di sekolah yang memiliki karakteristik yang sama dengan SMP Negeri 2 Padang. C. Menganalisis soal uji coba tes akhir, yaitu daya beda, tingkat kesukaran, dan reliabilitas soal tes akhir. D. Memperbaiki dan menyusun soal tes akhir. E. Melakukan tes akhir kemampuan pemahaman konsep mengenai materi yang sudah dipelajari kepada kedua kelas sampel. 3. Tahap akhir. A. Mengolah data hasil tes akhir pada kedua kelas sampel. B. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis tes akhir yang telah dilakukan. E. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pemahaman konsep matematika siswa. Tes digunakan untuk memperoleh data kuantitatif berupa nilai akhir kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Tes kemampuan pemahaman konsep matematika adalah suatu tes yang dilakukan untuk mengungkap kemampuan siswa dalam memahami keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Soal tes kemampuan pemahaman konsep ini disusun berdasarkan indikator-indikator pemahaman konsep yang dominan terhadap materi pembelajaran yang diajarkan. Soal tes ini dibuat dalam bentuk soal uraian atau soal esai. Untuk memperoleh instrumen penelitian yang baik, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan kisi-kisi instrumen penelitian, yaitu kisi-kisi soal tes akhir pemahaman konsep matematis siswa. 2. Menyusun instrumen penelitian berupa soal tes akhir pemahaman konsep matematika siswa. 3. Menguji coba soal tes akhir dilakukan agar soal tes yang akan diberikan kepada kelas sampel memiliki kualitas yang baik. Adapun langkah-langkah dari analisis soal tes adalah sebagai berikut. A. Daya pembeda soal. Daya pembeda soal digunakan untuk mengukur kemampuan suatu soal dalam membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Dikutip dari Arikunto pada tahun 2012 halaman 226. Daya pembeda soal ditentukan dengan menggunakan tabel Critical Determining Significance of Statistics. Sebelum menentukan signifikan atau tidaknya suatu soal terlebih dahulu dicari degrees of freedom atau DF-nya dengan cara A. Mengurutkan data dari nilai yang tertinggi sampai nilai terendah. 2. Mengambil 27% dari jumlah siswa yang tergolong ke dalam kelompok tinggi dan 27% dari jumlah siswa yang tergolong ke dalam kelompok rendah. 3. Menghitung degree of freedom dengan rumus df sama dengan dalam kurung nt dikurang 1 ditambah nr dikurang 1. B. Indeks kesukaran soal. Indeks kesukaran soal ditentukan untuk mengetahui apakah soal terlalu mudah atau terlalu sukar. Agar tes dapat digunakan secara luas, setiap soal harus diselidiki tingkat kesukarannya. Untuk menentukan indeks kesukaran itu dapat digunakan rumus yang dinyatakan oleh Fratigno pada tahun 1985 pada bukunya halaman 14, yaitu sebagai berikut. IK sama dengan penjumlahan dari jumlah skor dari kelompok tertinggi ditambah dengan jumlah skor dari kelompok terendah dibagi dengan 2M kali N dikali dengan 100%, di mana M itu adalah skor setiap soal jika benar, dan N itu adalah 27% dikali dengan banyak soalnya. Dengan kriteria sebagai berikut. 1. Soal sukar jika IK-nya besar atau sama dengan 0% atau kecil dari 27%. B. 2. Soal sedang jika IK-nya besar atau sama dengan 27%, kecil dari 73%. 3. Soal mudah jika IK-nya besar dari 73%. Setelah dilakukan perhitungan indeks kesukaran soal, dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 soal berkriteria mudah dan 8 soal memiliki kriteria sedang. C. Kriteria penerimaan soal. Setelah indeks pembeda dan indeks kesukaran soal ditentukan, maka selanjutnya soal yang telah dianalisis diklasifikasikan atas kelompok yang dapat dipakai, diperbarui, atau diperbaiki, atau diganti. D. Reliabilitas tes.
Reliabilitas tes merupakan ukuran yang menentukan tes tersebut reliable atau tidak. Maksudnya, tes tersebut dapat dipercaya dan mendapatkan hasil yang konsisten atau tidak. Untuk menentukan koefisien reliabilitas dapat digunakan rumus alfa yang dinyatakan oleh Ari Kunto pada bukunya di tahun 2008 halaman 109 sebagai berikut. R11 atau reliabilitas yang dicari itu sama dengan perkalian antara banyak soal dibagi dengan banyak soal dikurang 1 dikali dengan 1 kurang sigma dari jumlah variansi skor tiap-tiap item dibagi dengan jumlah variansi skor akhirnya. F. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan untuk menarik kesimpulan dari penelitian dengan melakukan uji hipotesis berupa analisis terhadap hasil tes akhir dengan menggunakan statistik. Analisis yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, menghitung skor pemahaman konsep siswa. Dalam menghitung skor hasil tes pemahaman konsep siswa, digunakan pedoman penskoran atau rubrik analitik. 2. Analisis data hasil tes pemahaman konsep matematika siswa. A. Uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk melihat apakah kedua kelas sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji Anderson-Darling dengan menggunakan bantuan software Minitab. B. Uji hipotesis. Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak, atau apakah kemampuan pemahaman konsep matematika siswa pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan, maka dilakukan uji Ullmann-Whitney dengan taraf nyata 0,05 menggunakan bantuan software Minitab. Baiklah, sekian penyajian proposal penelitian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.